bersama Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam plafon Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Hai sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Insan SPD. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan sosialisasi berbagi praktik baik, pemanfaatan platform Rumah Belajar, dan Merdeka Mengajar di SDN Bugis. Sebagai tugas akhir, pembatik level 4 2022. Baik sahabat Rumah Belajar, mari kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih mengikuti rangkaian acara kegiatan sosialisasi praktik baik pemanfaatan platform Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar secara luring atau secara offline. Kami berdua selaku sahabat Rumah Belajar akan berbagi dan berkolaborasi kepada Bapak Ibu Guru terkait pelatihan kami di Simpatik. Perkenalkan, dengan saya sendiri Yasin, Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, bersama rekan kerja saya Ibu Insan, Sarjana Pendidikan. Rumah Belajar adalah suatu produk yang dibuat oleh Pusdatin Kemdikbudristek. Pusdatin ini membuat sebuah produk sebagai inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Aplikasi pembelajaran terbuka. Untuk aplikasi pembelajaran terbuka ini ada 3 fitur-fitur. Yang pertama yaitu fitur utama yang ada di Rumah Belajar. Yang kedua, fitur pendukung di Rumah Belajar. Dan yang ketiga adalah fitur sumber belajar lainnya. Di Rumah Belajar ini ada istilah sumber belajar. Sumber belajar ini adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi guru dan siswa juga. Di sana ada pelatihannya yang sangat unik dan menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Semuanya itu ada di sumber belajar. Berikutnya adalah bank soal yang merupakan sebuah materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik yang kita ajarkan semua. Di sini juga pada bank soal tersebut ada namanya soal latihan, soal ulangan, soal ujian, dan soal-soal lainnya. Semuanya ada di fitur bank soal. Berikutnya adalah fitur laboratorium Maria yang merupakan fitur simulasi praktek atau praktikum yang disajikan secara interaktif dan menarik yang sudah dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum itu sendiri. Berikutnya adalah kelas maya yang terdapat di dalamnya ada Learning Management System atau LMS yang telah dikembangkan secara khusus untuk memfasilitasi sebuah proses pembelajaran secara virtual atau tanpa tatap muka antara guru dengan siswa. Di LMS ini ada modelnya yaitu daring sinkron dan daring asinkron. Yang dimana daring sinkron ini maksudnya adalah tatap muka langsung antara guru dan siswa melalui jaringan internet. Sedangkan daring asinkron adalah guru dan siswa tidak langsung bertatap muka walau masih dalam jaringan internet daring. Berikutnya adalah fitur pendukung di Rumah Belajar. Semuanya ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan ke profesi berkelanjutan, blog pena, edu game reality. Itu semua bagian-bagian dari pendukung Rumah Belajar. Berikutnya langkah-langkah membuat akun untuk masuk ke portal Rumah Belajar dengan mengklik link dari Google https://belajar.kemdikbud.go.id. Dan sekarang boleh Bapak Ibu browsing di Google untuk mempraktekkan portal Rumah Belajar itu sendiri. Adalah belajar di mana saja,
kapan saja, dengan siapa saja. Untuk mengikuti pelatihan di platform Rumah Belajar, ada istilah simpatik seperti yang kami ikuti berdua. Apa itu simpatik? Simpatik adalah sistem informasi pembelajaran berbasis TIK yang terdiri dari 4 level. Dimulai dari level pertama adalah literasi. Memahami. Pada pemahaman awal, kita tentang pembatik yang dapat dipelajari langsung pada modul 1 atau modul literasi. Level kedua adalah level implementasi yang merupakan apa yang menjadi dasar dari literasi tadi harus diimplementasikan. Untuk mempelajari dan dipraktekkan yang menjadi bagian dari implementasinya. Selanjutnya level 3 yaitu level bagaimana guru mampu membuat konten atau bahan ajar yang menarik sesuai dengan kreasinya masing-masing. Selanjutnya adalah level terakhir atau level 4 untuk berbagi dan berkolaborasi seperti yang kami berdua lakukan pada hari ini, yaitu berbagi kepada Bapak Ibu guru dan berkolaborasi dengan pihak manapun. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang platform Merdeka Mengajar yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Platform Merdeka Mengajar ini baru saja diluncurkan pada kegiatan seri Merdeka Belajar YouTube Kemdikbud dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri. Pemanfaatan fitur-fitur yang ada di platform Rumah Belajar antara lain asesmen murid. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian hasil belajar murid dengan berbagai ragam paket soal yang bisa dibagikan secara daring atau online maupun secara luring atau offline. Perangkat ajar dengan melalui perangkat ajar ini maka dapat menemukan inspirasi dari materi pengajar berupa bank ajar, ya modul ajar, materi proyek dan buku yang telah disusun berdasarkan kurikulum Merdeka. Ya, yang ketiga yaitu pelatihan mandiri. Nah, pada pelatihan mandiri ini kita dapat mempelajari tentang kurikulum Merdeka dan topik terkait lainnya dengan materi singkat yang secara relevan serta agar bisa dipelajari kapanpun dan dimanapun. Yang keempat adalah bukti karya. Bukti karya ini merupakan sebuah kumpulan rekam jejak yang dapat menggambarkan kinerja serta kompetensi tenaga pendidik untuk saling menginspirasi dan bertujuan bertukar pikiran. Berikutnya adalah komunitas, di mana komunitas ini adalah sebuah wadah yang digunakan tenaga pendidik untuk berbagi praktik baik dan sebagai sarana berdiskusi pada penerapan kurikulum Merdeka. Ya, berikutnya itu video inspirasi. Dalam video inspirasi ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami untuk menerapkan kurikulum Merdeka serta untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru. Prinsip dasar, dalam prinsip dasar ini dapat mengenali sebuah konsep pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid. Berikutnya profil pelajar Pancasila untuk menemukan penjelasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase Anda masing-masing. Capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran untuk menemukan capaian pembelajaran dan contoh alur tujuan pembelajaran sesuai mata pelajaran yang kita ambil. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu dalam mengikuti kegiatan ini. Kami atas nama peserta pembatik level 4 sahabat Rumah Belajar mengucapkan permohonan maaf bila dijumpai hal-hal yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu.